Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Toga Rizky dengan NPM 2115061079. Di sini saya akan mendemonstrasikan percobaan 2 penjadwalan dari praktikum sistem operasi. Di sini kita menggunakan software yaitu CPU Simulator. Dapat dilihat ini merupakan jendela awal dari CPU Simulator, di mana di sebelah ujung kiri ini terdapat tampilan instruction memory. Tampilan instruksi ini berisi instruksi-instruksi dari program. Tampilan instruksi mempunyai dua alamat fisik, yaitu PADD, dan alamat logika, yaitu LADD. Lalu terdapat alamat dasar, base, dan instruksinya nanti. Lalu tampilan special register. Tampilan ini menyajikan register-register dengan fungsi-fungsi khusus yang telah ditentukan. Itu ada PC, itu program counter, lalu terdapat SR, yaitu status register, lalu terdapat SP, yaitu stack pointer, lalu terdapat BR, yaitu base register, lalu terdapat IR, yaitu instruction register, dan terdapat MAR, yaitu memory address register. Lalu di sebelah kanan terdapat tampilan register set. Tampilan register set ini menunjukkan isi dari semua register-register tujuan umum yang digunakan untuk menampung nilai sementara ketika instruksi program dieksekusi. Lalu terdapat program stack. Program stack ini menampung nilai sementara ketika instruksi dieksekusi. Stack menggunakan struktur data LIFO, yaitu last in, first out. Lalu kita akan menjalankan source code-nya. Yang pertama kita ke advance, lalu pilih compiler. Lalu apabila belum mempunyai kodenya, bisa membuatnya di kolom sini, yaitu kolom program source input. Apabila sudah ada, bisa kita klik di source, pilih load. Lalu pilih tempat menyimpan filenya, lalu klik open. Lalu ke compilernya, ke compile, lalu compile program source inputnya. Ini dapat progres dari compilernya, dan di sini merupakan outputnya. Setelah itu kita ke assembly code, lalu load in memory. Kode sudah berhasil di load di memori, lalu kita ke OS ini. Control dengan speed-speednya penuh. First come, kita pilih FCFS, first come first serve. Lalu kita buat sebanyak 3 buah. Lalu kita klik start. PCB. Merupakan proses yang sedang di running. Kita ke view proses start. Nah, di sini proses satunya mempunyai waiting time 0, karena saat pertama kali dimulai prosesnya sudah langsung dijalankan, karena dia pada
nomor urut pertama. Lalu P2 yaitu 16, karena dia menunggu waktu running dari P1. Sama dengan yang P3 juga menunggu running P1 dan P2. Lalu kita coba kita tambah delay prosesnya. Yang P2-nya, proses 2-nya kita pilih di 10 detik. Dan P3-nya kita pilih 15 detik. Kita jalankan. Ini program yang menunggu program-program yang di running. P2 running. P2 sedang di running. Ini udah P3 di running. Dan selesai. Native views, refresh start. Nah, ini merupakan proses menunggu dari P1 ke P2 dan P3 dengan rata-rata prosesnya 3. Coba kita ulang lagi. Hmm, 10. Kita buat P3-nya 15. Yes. Kita lihat di proses stepnya. CPU proses yang pertama sedang dijalankan. Nah, yang kedua masuk ready, langsung masuk ke runningnya. Proses 3 sudah ready, menunggu proses kedua. Proses 2 selesai, proses 3 masuk, di running proses 3. Selesai. Statistiknya, nah, dia memiliki waktu tunggu 1 dari P1 ke P2, lalu P2 ke P3 yaitu sekitar 9. Kesimpulannya, algoritma dari FCFS ini, first come first serve, yaitu proses pertama yang dimasukkan ke CPU merupakan proses yang pertama kali akan dijalankan. Begitupun selanjutnya. Sekian dari percobaan yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari 3 algoritma dari penjadwalan. Penjadwalan yang pertama yaitu penjadwalan dengan algoritma FCFS, yaitu first come first serve scheduling. Algoritma dari penjadwalan FCFS ini dilakukan berdasarkan waktu kedatangan dari proses terlepas dari parameter lainnya. Setiap proses akan dieksekusi sesuai dengan waktu kedatangannya. Lalu algoritma yang kedua yaitu SJF, yaitu short job first scheduling.
Algoritma penjadwalan SCF ini dilakukan berdasarkan proses yang memiliki CPU burst time terkecil. Contohnya, jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih kecil, lebih pendek atau lebih kecil dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, maka proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru yang memiliki burst time yang kecil tadi. Lalu ketiga, yaitu yang algoritma RR atau round robin scheduling. Algoritma ini dilakukan dengan konsep dasar time sharing, yaitu setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum untuk membatasi waktu tiap prosesnya. Biasanya sekitar 1-100 milidetik. Jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan waktu kuantumnya, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika selesai bekerja, sehingga CPU dapat digunakan oleh proses selanjutnya. Namun, jika setelah waktu habis, proses ditunda. Proses yang memiliki CPU burst lebih tinggi dari waktu kuantum tadi akan ditunda dan ditambahkan pada antrian ready. Sekian 3 algoritma dari penjadwalan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.